Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan makalah tayamum saya dengan tema jauh sumber air bukan alasan dalam bertayamum. Tayamum berasal dari kata tayammama yang berarti bermaksud. Secara istilah, tayamum adalah menyampaikan debu kepada wajah dan kedua tangan dengan niat khusus. Ketika saya berpergian jauh, tepatnya ke Jawa Tengah, saat itu tepatnya tanggal 19 November 2019, ada acara outing kelas ke Bromo. Pada saat mulai di stasiun, banyak sekali toilet di berbagai sudut stasiun itu, sehingga mencari air yang mengalir itu sangat mudah. Dan pada saat memasuki kereta, masih ada toilet yang untuk kita berwudu. Tetapi tempat ibadah seperti musola tidak ada di kereta, sehingga saya sholat dalam keadaan duduk di kursi kereta. Ketika saya berpergian ke Bromo, kemudian datang waktu sholat subuh, akan tetapi antara saya dengan tempat adanya air itu sangat jauh, maka saya terpaksa bertayamum untuk berniat bisa melaksanakan sholat subuh. Tayamum merupakan salah satu pengganti air untuk melaksanakan kewajiban kita untuk menunaikan ibadah sholat, yaitu dengan menggunakan tanah yang bersih untuk menggantikan air sebagai pensuciannya. Lalu tayamum tidak digunakan asal saja, melainkan dengan keadaan darurat, yakni keadaan yang tidak meyakinkan kita berwudu dengan air. Salah satunya air yang didapat atau mata air jauh untuk didapatkan. Dan juga airnya bisa saja keruh dan kotor dan tidak bisa digunakan untuk pensuciannya, maka kita disarankan untuk bertayamum. Adapun tata cara bertayamum dengan baik dan benar: satu, membaca basmalah; dua, meniup kedua telapak tangan setelah menepuk tangan ke debu dan pasir; mendahulukan anggota tubuh yang kiri. Tayamum diperkenankan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, agar mereka bisa melaksanakan sholat dalam kondisi apapun. Bahkan jika dalam kurun waktu 10 tahun seorang muslim tidak mendapatkan air, maka diperkenankan untuk melaksanakan tayamum setiap kali hendak sholat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, tanah yang baik adalah wudhu bagi orang muslim. Meskipun seorang muslim tidak mendapatkan air selama 10 tahun, jika mendapatkan air maka ia hendak membersihkan kulitnya dengan air tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Menurut mazhab Imam Syafi'i, sebab-sebab diperbolehkan kita bertayamum yaitu karena tidak adanya air, takut menggunakan air, air hanya cukup untuk mengatasi dahaganya binatang yang dihormati, dan syaratnya kita bertayamum itu berusaha mencari air lebih dahulu sebelum melakukan tayamum. Yang digunakan untuk bertayamum adalah debu yang suci, lagi kering, bukan yang basah dan melekat, dan memperbarui tayamum setiap kali mengerjakan kewajiban kita sholat. Ketika saya berpergian ke suatu tempat yang dimana air itu sangat didapat, mencoba untuk bertayamum dulu, karena menurut saya masih ada air yang masih bisa digunakan sebagai wudhu. Sekiranya saya mencari-cari dan akhirnya tidak ada air yang bisa digunakan untuk berwudhu, maka di situ saya mulai berniat untuk bertayamum dengan lillahi ta'ala. Pada saat selesai sholat, saya beranjak untuk melanjutkan perjalanan saya dan teman saya untuk berpergian ke suatu tempat. Karena air yang susah didapat, akhirnya ada suatu perkampungan yang dimana mereka menyediakan air bersih untuk minum, mencuci, bahkan berwudu sekalipun. Dan saya bersama teman saya mengunjungi perkampungan tersebut untuk meminta air bersih itu untuk minum dan berwudu. Walaupun saya dan teman saya sudah minum, tetapi bukan airnya untuk berwudu, tetapi saya dan teman saya itu minum dengan air yang suci, tetapi tidak mensucikan seperti air kelapa. Air kelapa itu suci, tetapi tidak bisa untuk berwudu karena tidak sah. Adapun air yang bisa disebut suci, bisa mensucikan, yaitu ada 7 macam air, yaitu air hujan, air laut, air sumur, air sungai, air mata air, air salju, dan air dari hasil hujan es. Adapun air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan, yaitu air mutanajis, yaitu air yang terkena barang najis. Air suci namun tidak mensucikan adalah air yang zatnya suci namun tidak bisa dipakai untuk bersuci baik dari hadas maupun najis. Ada 2 jenis air yang suci tetapi tidak mensucikan, yaitu air mutamaldan dan air mutaghayyar. Yaitu yang perlu ditekankan dalam urusan tayamum, menurut ulama umumnya, pada dasarnya tayamum bukan termasuk ritual bersuci untuk mengangkat hadas,
melainkan sekedar ritual yang dikerjakan dalam keadaan darurat untuk memperbolehkan orang yang berhadas mengerjakan sholat, sementara itu hadasnya sendiri belum terangkat. Dalam surat An-Nisa ayat 43 dijelaskan bahwa dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dengan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dalam ayat tersebut terdapat dua alasan seseorang dapat melakukan tayamum. Yang pertama, sakit yang tidak memungkinkan bersuci dengan air. Yang kedua, tidak adanya air di sekitar. Sebagai ulama menyatakan sekali tayamum boleh digunakan untuk beberapa sholat wajib karena tayamum pengganti wudhu. Akan tetapi yang lain berpendapat bahwa sekali bertayamum hanya dapat dipakai untuk satu sholat fardu saja meskipun belum batal. Adapun untuk dipakai sholat sunnah beberapa kali cukuplah dengan satu tayamum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.